Benarkah ahlul bid'ah punya rujukan syekh-syekh di Mekah di Al-Mukarram? Benar, dulu ketika Makkah itu dikuasai oleh Turki, masih belum dipegang oleh Saudi, itu semua imam-imam dipegang oleh orang-orang sufi. Bahkan ada darah Syi'inya. Contohnya diantaranya adalah Utsman ibn Ja'far al-Barzanji yang menulis kitab Al-Barzanji, juga menulis kitab Al-Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya An-Nurul Burhani. Itu imam wal mufti Masjidil Haram. Oh, itulah. Nah, sekarang ada yang tinggal di Mekah, ya tinggal sisa-sisa dikit. Yang dulu adalah Muhammad Alwi Al-Maliki, sekarang diteruskan oleh saudaranya itu aja. Ya, dalam sepanjang sejarah, intinya antum jangan berpikir bahwa manusia-manusia yang seperti ini hilang total. Kalau gitu antum nanti tidur, malah nggak ada dakwah. Terus kemudian yang kedua, yang tadi nggak mungkin nggak ada musuh. Kemudian yang ketiga, begitu juga Pak, nggak mungkin sepanjang sejarah Syiah itu akan dilarang untuk haji. Dan ini pernah saya jelaskan juga. Pertama, kalau pemerintah Saudi itu melarang, nanti akan menimbulkan madarat lebih besar. Apa? Yang selama ini Syiah gulirkan, bahwa diskriminasi, Saudi itu zalim, menguasai Mekah tanpa melibatkan negara-negara lain. Wah, kita malah dilarang. Wah, bener nih, genjotannya semakin kenceng. Tuh, satu. Kemudian yang kedua, selama ini pengelolaan arkeologi budaya itu sudah dipermasalahkan dunia internasional, Saudi. Nah, kalau nanti Iran dilarang, nanti dia akan membuat suatu stigma-stigma negatif di dunia barat, akhirnya ngebuk bareng-bareng ngerjai Saudi. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, tolong dicamkan, mereka datang ke sana tetap terkontrol, terawasi dengan baik, ya, dan tidak mempengaruhi secara signifikan kesucian Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Kemudian yang keempat, mereka yang datang ke sana itu rata-rata mereka yang sudah takluk virusnya, tidak terlalu parah. Mereka yang fanatis hajinya nggak mungkin ke Mekah, Pak. Hajinya ke sana, ke Karbala, itu ke Karbala. Itu menurut hari baiknya mereka itu sampai belasan juta dari Irak, Iran semua, ya. Itu bahkan di dalam hadis-hadis palsu mereka, Jibril itu sampai ngerengek minta izin sama Allah bisa ziarah ke makamnya Husain, dilarang sama Allah. Coba bayangkan, orang Syiah boleh berkali-kali, aneh. Siapa yang sekarang ziarah sekali ke kuburan Husain sama dengan 70 kali umroh. Tanahnya Husain, sifaun min kulli sukmin, obat dari segala obat. Semuanya ada di Mekah, di sana ada. Ganti semua. Kalau di Mekah Zam-Zam, di sini ganti tanah. Makanya yang juru kuncinya Karbala itu capek ngusungin tanah. Karena tiap hari diusung tontonan, diambil. Nah, kalau sekarang jutaan pengunjung ngambil secentong aja itu udah habis. Itu. Makanya pontang-panting tanah itu bolak-balik aja. Kalau begitu ngapain nggak ambil ke sawah langsung, deket lagi kan? Daripada ini ambil baliki. Itulah kekonyolan khurafat. Dan mereka pengkultus kuburan, otaknya nggak jalan, Pak, ya. Kalau berpikir ngapain lu jauh-jauh ambil tanah yang aslinya itu tanah sebelah sono, dipindah ke situ karena ente ambilin gerowong lagi, ditumpuk lagi. Subhanallah. Itu sehingga wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tuh lihat, itu turun temurun sampai zaman ke zaman terus, Pak. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Benarkah ahlul bid'ah punya rujukan syekh Makkah di Mukarramah? Karena sebagian penyeru mereka menyelesaikan bentuk ilmu di sana ada namanya marbat, atau sekarang namanya apa? Lupa, itu di perumahan Muhammad Alwi Al-Maliki, dan itu gratis, dibiayai, dan mereka nggak boleh pulang kalau nggak 6 tahun 10 tahun di sono. Jadi kalau udah mondok mengamti nggak boleh pulang dalam sekian tahun. Nah, baru setelah itu pulang. Nah, itu dicekokin terus. Nah, ini sekarang murid-muridnya udah pada fasih menghujat Wahabi karena dia tahu tiap hari, ya. Bahkan subhat-subhat itu lebih cerdas mereka daripada mereka di Indonesia katanya. Itu sehingga kenapa sekarang mereka itu sangat fasih menggulirkan subhat Wahabi, karena yang menggulirkan itu lulusan itu semuanya rata-rata sekarang yang ada di Indonesia.
Itu, dan itu saya apal sekali karena kondisi dapur-dapurnya mereka dulu kan saya tahu. Jadi seperti itu wataknya mereka dan kondisi, dan sudah lama itu. Cuma sekarang figuritasnya udah nggak ada setelah matinya Muhammad Ali Al-Maliki. Penggantinya ini hanya pinter nyanyi, suaranya merdu kayak saya. Gitu. Makanya setiap yang kunjungan ke sana yang dibawa itu kagum dengan suaranya dia. Kalau dulu di Indonesia mirip seperti Habib Abdul Qadir Al-Musyawa. Itu klop itu kalau lagi membaca berjanji, sering duet dulu. Terus kemudian meninggal itu, ya.